Saiful Zaman, YouTuber, pendukung, fanatik PKS secara politik dan ideologis. Ini penting ya. Saya tahu karena dia suka warawiri di YouTube. Bukan berarti kenal, tahu aja. Oh, berarti pandangan ideologis, garis politiknya kemana, tahu. Dia menyerang Kang Deddy Mulyadi. Dia mengatakan Jawa Barat itu harus punya pemimpin, memilih pemimpin yang agamis. Karena wilayah Jawa Barat adalah wilayah yang sangat agamis. Bahaya bila dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia ragukan keislaman Kang Deddy Mulyadi. Mungkin yang dimaksud agamis itu adalah Ahmad Syaihu dari PKS. PKS adalah partai politik yang selalu melahirkan kader-kader yang islami. Kan ingin seperti itu dia maksudnya kepada masyarakat, diterangkan. Coba kita akan uji ya apa yang dia sampaikan. Mungkin maksud dia pemimpin yang agamis itu yang korupsi impor daging sapi. Presiden PKS yang memakai sandi korupsi pakai juz dan liko. Kurang ajar kan? Juz Al-Quran pakai sandi korupsi. Bajingan itu namanya. Yang kayak gitu, yang disebut pemimpin yang agamis, atau yang gimana maksudnya? Ente jangan menafikan keislaman yang lain. Hati-hati ente ngomong, seolah-olah ente dan kelompok yang ente dukung yang mewakili yang paling agamis. Hati-hati kalau ngomong. Mari kita uji ucapan si Saiful Zaman ini ya. Gerindra di Jawa Barat, Deddy Mulyadi ini menuai kontroversi yang terus-menerus tidak berhenti-berhenti. Saya kira kalau memang terlalu banyak mudaratnya, tentu ini bukan sebuah pilihan ya. Sama sekali bukan sebuah pilihan ketika sosok pemimpinnya adalah orang-orang yang membuat miris kita sendiri, membuat kita malu, membuat kita geleng-geleng kepala. Karena kontroversi Deddy Mulyadi ini luar biasa, sangat banyak dan berturut-turut. Mulai dari pelukan dengan begitu erat bersama emak-emak. Kan biasa kalaupun terpaksa memeluk, ada yang peluk ya sudah sekedarnya saja gitu ya. Sebaiknya sih kan tidak kalau bukan mahram. Ini dipeluk balik, digoyang-goyang, astagfirullah. Itu sebetulnya udah diklarifikasi ya. Kang Deddy Mulyadi udah mendatangkan si ibunya dengan suaminya. Orang ngefans tak bisa dikontrol. Orang seperti ini kan selalu merasa paling islami. Merasa paling islami satu kali lagi ya. Padahal di momentum itu orang kagum, orang salut. Orang kemudian menjadi fans Deddy Mulyadi. Lalu Kang Deddy masa mau menolak? Dia itu sedang mentransfer kebahagiaan. Mentransfer kebahagiaan, bukan praktek emosional nafsu. Tapi oke lah, silakan masyarakat yang bisa menilai. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu kan pelukan lalu di-framing seolah-olah boy ini pelaku kejahatan, pelaku seksual, wah dan segala macam. Kan seperti itu seolah-olah, padahal si ibunya yang nyamperin. Itu datang dari kebanggaan, kecintaan rakyat kepada pemimpin, kepada orang yang diharapkan bisa memimpin. Kan itu. Lalu diekspresikanlah seperti itu. Apalagi melihat Kang Deddy Mulyadi suka membantu orang kemudian kagum. Kan itu. Lalu jatuhlah cinta. Cinta dalam tanda kutip ya. Datang dengan suaminya biasa aja. Satu kali lagi, Kang Deddy Mulyadi dalam posisi sedang mentransfer energi kebahagiaan kepada warga Jawa Barat. Satu kali lagi, warga Jawa Barat bisa menilai ini apakah positif atau negatif. Monggo. Saya yakin masyarakat Jawa Barat tidak akan bodoh untuk menentukan, untuk mengambil sikap, untuk menilai video itu yang sengaja diedarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bertujuan politik, saudara. Dulu pas awal beredar, video itu nggak jadi soal. Sekarang dianggap menjadi soal. Bayangkan, inilah politik. Kita harus paham, kita harus ngerti sebagai warga Jawa Barat. Orang kemudian bahagia ketika dulu pas awal konten itu beredar, Kang Deddy Mulyadi melakukan aktivitas demikian, tidak ada sentimen. Yang ada haru, yang ada bangga, yang ada sangat luar biasa, ini sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyat, yang mencintai rakyat.
Begitu respon. Sekarang kok jadi dirubah narasinya. Tapi oke lah, kita harus paham ini momentum politik. Segala hal bisa digoreng. Ya, apalagi hal-hal yang seperti ini. Satu kali lagi saya tetap punya keyakinan warga Jawa Barat tidak segoblok dan setolol yang ente bayangkan. Lanjut dulu nih. Kemudian ada situasi bercanda, saya yakin, tapi saya kira tidak pada tempat, bukan tidak tempat, tidak cocok, tidak elok ketika itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Laki-laki, Deddy Mulyadi maksudnya ya, laki-laki ini menggunakan, mohon maaf menggunakan cangan dalam perempuan. Dalam konteks apapun, dalam konteks bercanda main-main pun, saya kira ini berlebihan. Bagi seorang pemimpin ini sangat tidak layak. Ya, bukan pemimpin pun tidak layak, apalagi pemimpin. Karena itu akan dicontoh. Bayangkan nanti rakyat Jawa Barat meniru kelakuan Deddy Mulyadi, mengerikan sekali. Dan yang tak kalah mengerikannya, ketika ditanya apakah Anda agamanya Islam, dia nggak mau ngaku. Tentu tidak ada paksaan dalam agama, kan begitu. Tapi ketika seorang pemimpin, lagi-lagi nih, seorang pemimpin ditanya agama Anda apa, tidak mau mengaku Islam, kan yang pasti dia bukan Kristen gitu kan, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Saya sangat menduga dengan kuat ya Islam di KTP-nya. Bahkan saya pernah melihat videonya Deddy ini umroh atau naik haji lah gitu ya, karena posisinya ada di Mekah, di depan Ka'bah. Tapi ditanya itu, dia nggak mau ngaku. Ada apa ini? Apa nggak mengerikan nih pemimpin kayak begini? Sok diambil serius, gila ini orang. Sok diambil serius gitu loh. Dan dia tahu sebetulnya Kang Deddy Mulyadi beragama Islam. Dan di beberapa kesempatan ketika ada orang yang nanya, agama ente apa Pak Deddy? Pak Deddy menjawab kok, Islam. Cuma ada satu kesempatan aja yang Kang Deddy Mulyadi menjawab ada pertanyaan itu dengan jawaban yang sangat filosofis. Dengan jawaban yang sangat penuh dalam dan makna. Hanya ada satu kesempatan itu. Dan kesempatan itu digoreng habis-habisan. Padahal makna itu menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah beragama Islam dengan baik dan benar. Cuma mereka pura-pura tolol aja, pura-pura blow on. Udah, pura-pura blow on, pura-pura tolol, pura-pura tidak paham. Tujuannya apa? Politik, saudara. Lalu urusan pakai bra, itu kan beredar ya foto Kang Deddy Mulyadi. Itu momentum 17 Agustusan. Sedang bercanda ria dengan masyarakat. Tak ada problem kemarin-kemarin tuh. Ketika 17 Agustusan. Orang melihatnya ya kocak aja. Hanya satu kesempatan itu pula Kang Deddy Mulyadi berbaur dengan masyarakat, memeriahkan hari kemerdekaan. Ekspresinya seperti apapun silahkan, tak jadi soal. Selama tidak telanjang. Itu keher-herian. Dan saya yakin masyarakat Jawa Barat juga tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang serius yang mesti kemudian dicontoh oleh warga Jawa Barat. Ente jangan menganggap bahwa masyarakat Jawa Barat itu tolol loh. Kecuali di forum resmi. Serius bener-bener Kang Deddy Mulyadi memakai kostum itu. Tidak ada niatan candaan dan lain sebagainya. Serius ini tuh supaya dicontoh oleh warga Jawa Barat. Baru tuh. Ini momentum 17 Agustusan. Orang sedang canda-candaan. Berbahagia, bersuka cita, memeriahkan hari kemerdekaan. Dibuat serius, kan koplok namanya ini. Pura-pura blow on. Ente demi kepentingan politik ngarusak pikiran dan hati masyarakat Jawa Barat, gelo. Tapi oke. Satu kali lagi kita harus paham ini momentum politik. Segala hal bisa digoreng. Bahkan yang faktanya positif, bahkan yang faktanya baik, digoreng menjadi buruk. Kan bajingan. Maka kita punya kewajiban untuk mengkanter ini, untuk menerangkan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat mau dibodohi dan ditipu. Pemimpin yang agamis mungkin maksudnya yang korupsi sapi gitu. Yang korupsi pakai sandi. Ayat apa juz Al-Quran dan liko. Yang kayak gitu. Yang ngaku sebagai agama Islam yang baik dan taat, lalu korupsi pakai
sandi juz Al-Quran, liko, begitu. Bahkan di dalam korupsinya pun positif, karena sandinya Al-Quran, bajingan kan? Nah ini nih, terlalu banyak main-main Anda dengan agama. Terlalu banyak main-main kalian dengan agama. Akhirnya Allah menunjukkan kuasanya untuk membuka kedok kalian. Presiden PKS gak main-main yang melakukan korupsi. Anggota dewan di Bekasi kalau nggak salah yang memakai juz Al-Quran itu untuk sandi korupsi. Liko itu untuk sandi korupsi. Bajingan. Tolong sekalian juga dicek sahabat-sahabat ECCNA semua yang bukan berada di wilayah Jawa Barat. Ini persoalan penting nih. Ya. Profil individu ini persoalan penting. Karena yang akan memimpin ini individu ini. Gitu. Meskipun dibilang nanti akan bekerja secara kolaborasi dengan sebuah sistem yang bagus, tapi kalau pemimpinnya sudah bermasalah dalam agama, Jabar ini, sahabat SC, Jabar ini agamis, maka membutuhkan pemimpin yang agamis, bukan pelawak, bukan tukang lawak. Kalau humoris oke. Tapi kalau di mana-mana tidak tahu tempat kemudian terus-terusan bersanda juga tidak cocok. Jadi kita akan kupas, kalau sempat nanti di lain waktu kita kupas satu-satu semuanya calon dari Jawa Barat. Karena saya berasal dari Jawa Barat. Ini penting untuk masa depan rakyat Jawa Barat. Kita lihat satu-satu ya. Kunaon bisa berkieu ya Deddy Mulyadi tak mau mengaku Islam. Nanti ya itu di video terakhir kita simpan. Sekarang ini judulnya ulama ditinggalkan, dukun didekati. Gitu maksudnya. Kita lihat pernyataan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi hormatnya sama siapa? Ini guru saya. Kalau saya sekarang dikenal oleh masyarakat secara luas, subscribe-nya makin banyak. Ini karena saya setiap hari nanyanya sama dia. Dulu nanya petunjuk, saya harus melangkah kemana, jam berapa saya harus bangun, jam berapa harus keluar dari rumah, bacaannya apa saja, kalau malam saya harus melakukan apa, ini guru saya. Rahayu. Rohata sekarang menjabat kepala desa di Cijunti, itu sampingan. Profesi aslinya dukun. Dengan yang ini nyambung gitu. Oh ternyata dia dikendalikan, saya harus ngapain, saya harus ngomong apa, saya harus bangun jam berapa, saya harus berangkat jam berapa, ternyata tergantung orang ini. Dan dia mengaku orang ini adalah dukun. Astagfirullah. Jadi dia dikendalikan oleh dukun. Ngeri gak sih? Ini loh calon yang akan memimpin Jawa Barat. Masyarakat yang religius. Astagfirullahaladzim, bercanda dianggap serius. Tuh Kang Deddy Mulyadi sedang bercanda dengan sahabatnya yang menjadi kepala desa. Itu pun sudah diklarifikasi ya. Itu sudah ngomong, itu sahabatnya. Dan ente motong-motong video itu momen bercanda, itu bukan momen serius coy. Dosa sih ya ente. Dosa ente. Ini masyarakat Jawa Barat tuh masyarakat yang religius. Masa mau dipimpin oleh orang yang seperti ini? Astagfirullah, so serius ente coy. Siapa yang maksudnya yang religius? Ahmad Zaihu itu, yang dari PKS, presiden PKS. Takut kalah ya? Takut kalah kalian? Nggak punya isu yang lebih progresif, yang lebih kemudian mendidik masyarakat, tak punya ya. Susah mencari kelemahan Kang Deddy Mulyadi selain daripada memframing sesuatu yang benar dianggap salah. Begitu. Astagfirullahaladzim, istighfar. Saya yang mestinya istighfar dengan ente, bukan ente yang sok istighfar melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jelas-jelas aktivitas Kang Deddy Mulyadi sehari-hari itu mentransfer kebahagiaan kepada masyarakat, dan itu adalah tugas kita sebagai orang Islam. Apalagi mentransfer kebahagiaan, bukan mentransfer luka. Macam cara transfer kebahagiaannya. Acara di Lember Pakuan itu bagian dari transfer kebahagiaan seorang tokoh itu kepada masyarakatnya. Transfer kebahagiaan, orang kemudian curhat, tumpah ruah di sana. Berbaur benar-benar dengan masyarakat.
Ya poinnya satu lah, saya yakin nih warga Jawa Barat, berulang-ulang saya katakan tidak sebodoh dan setolol yang Anda bayangkan. Ini informasinya berimbang. Ya, kita tidak akan kehilangan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pasti ada informasi, misal ada satu video yang dipotong, ada utuhnya, cek sedang apa, momentumnya seperti apa Kang Deddy melakukan itu. Begitu ya, informasinya berimbang. Beda dengan dulu. Dulu boleh aja Anda memframing jahat kepada Kang Deddy Mulyadi dan orang susah untuk menemukan informasi yang utuh, informasi yang berimbang, lalu percaya aja ucapan Anda. Sekarang tidak. Orang bisa gampang menemukan momentum apa, kejadiannya seperti apa, ucapannya di momentum bercanda atau tidak, ini kelakuan bercanda atau serius ya. Ente mah yang bercanda dianggap serius, yang serius dianggap bercanda. Yang serius itu orang yang ngaku dari partai Islam, yang ngakunya partai Islam, bahkan presiden partai Islam yang korupsi impor daging sapi. Bahkan Suswono calon wakil gubernur DKI Jakarta sekarang udah mulai ada yang nulis di media terlibat urusan itu. Bahkan ada yang mengatakan harusnya dia yang mesti diciduk pertama kali. Yang begituan, yang mengaku merasa Islam lalu punya kelakuan jahat, yang ngaku Islam tetapi korupsi pakai sandi juz Al-Quran dan liko, begitu. Mending tidak ngaku Islam tetapi apa yang dilakukannya Islam, membawa nilai-nilai Islam. Nggak perlu pengakuan, atau syahadat itu persaksian antara manusia dengan Allah. Saya Islam atau tidak nggak perlu Anda ketahui saya Islam atau tidak. Apa? Mau ngapain Anda menilai keislaman saya? Sok paling Islami, sok paling bener, sok paling agamis, itu yang paling saya sebel itu tuh. Ente seolah kemudian punya bisikan dari Tuhan untuk kemudian mengatakan, oh ini Islami, oh ini tidak Islami. Kurang ajar. Itu namanya ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Allah yang bisa menilai, Allah yang bisa kemudian menimbang ini orang baik atau tidak, Islami atau tidak, Islam atau tidak. Ya, lalu ente seolah-olah masuk mengambil peran Tuhan. Ini kan tidak sopan namanya. Hanya demi kepentingan politik. Nah, ini bukan lagi tidak sopan, namanya kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.